Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kami kembali menjumpai Anda dalam segmen Halo Dokter. Dan tentunya kali ini bersama saya Roza Holila. Hari ini kita akan membahas salah satu tema yang cukup menarik karena saya yakin pemirsa yang ada di rumah mungkin sudah sering nih ya datang ke rumah sakit dan juga mendengarkan nama-nama medis ataupun alat-alat kesehatan. Tapi mungkin kita ataupun pemirsa yang ada di rumah masih belum tahu nih ya apa saja beda antara alat-alat kesehatan seperti USG, CT scan, MRI ataupun ronsen nih mungkin yang sering kita dengarkan setiap hari ya. Dan hari ini tentunya di Halo Dokter kita akan membahas apa saja beda dari alat-alat kesehatan tersebut, apa saja kegunaannya, kelebihan dan juga kekurangannya, tentunya bersama dokter spesialis yang sudah kita hadirkan ke TVRI Sumatera Selatan. Kita sapa terlebih dahulu, sudah hadir bersama kita Dr. Fradita Eka Sukardi, Magister Manajemen Rumah Sakit, Master of Medical Science, spesialis radiologi yang merupakan dokter spesialis di Rumah Sakit Permata Palembang. Halo dokter. Halo, selamat sore Mbak Rosa. Selamat sore, gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mbak Rosa ya, juga sehat ya? Sehat alhamdulillah dok. Hari ini kita siap ya dok ya membagi edukasi ya dok untuk pemirsa TVRI Sumatera Selatan? Iya, siap. Oke, nah dokter tapi sebelum kita masuk ke dalam inti pembicaraan kita ya dok ya. Ini Roza ada sedikit kepo nih dok ya. Kalau dokter spesialis radiologi ini di rumah sakit mengobati atau bagaimana dok? Ya, halo selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Selatan. Izin saya Dokter Dita, dokter spesialis radiologi Rumah Sakit Permata Palembang. Untuk menjawab pertanyaannya Mbak Roza tadi ya, kita sebenarnya untuk di rumah sakit, kita fungsinya adalah sebagai dokter penunjang, di mana kita itu nanti akan membaca hasil pemeriksaan radiologi seperti ronsen, USG, CT scan, dan MRI. Nah, untuk pengobatan itu kita tidak melakukan pengobatan, tetapi kita melakukan pembacaan untuk pemeriksaan ronsen, USG, MRI maupun CT scan itu sendiri. Oke, ternyata di balik itu juga ada dokter spesialis ya dok ya yang menanganinya. Jadi bukan hanya staf biasa tapi dokter yang menangani di bidang radiologi tersebut ya dok. Benar sekali, karena memang sebenarnya dokter spesialis radiologi itu dia adalah ilmu kedokteran yang dia itu melakukan pencitraan secara komputerisasi kayak gitu, yang dia itu mampu untuk menilai organ-organ tubuh manusia tanpa melakukan pembedahan. Karena selama ini kan kita itu ketika mau mengetahui anatomi tubuh manusia itu kan kalau dulu waktu pas sekolah ada kadaver ya. Nah ini kita bisa melihat anatomi tubuh manusia itu dengan pemeriksaan radiologi, baik itu dengan ronsen, USG, MRI maupun CT scan. Oke, nah tadi dokter bilang ada pemeriksaan pencitraan ya dok ya. Ini kalau di medis maksudnya apa nih dok artinya dok? Jadi pemeriksaan pencitraan itu kita ada pemeriksaan yang dia itu berbeda-beda. Baik itu nanti ada ronsen di mana nanti pemeriksaannya itu kita menggunakan sinar X yang akan memindahkan sinar itu ke dalam tubuh kita sehingga menjadi 2 dimensi. Sedangkan kalau nanti USG itu adalah dia akan menggunakan gelombang suara dan akan dipantulkan ke dalam organ tubuh kita sehingga nanti akan tervisualisasi di dalam monitor atau layar USG itu sendiri. Nah, sedangkan kalau untuk MRI itu nanti dia adalah sinar yang dia itu bukan sinar. Jadi dia kalau MRI itu adalah gelombang magnet yang kita gunakan sehingga nanti mampu melihat jaringan tubuh yang ada dalam tubuh kita, tulang pun bisa. Dan untuk CT scan sendiri itu kita menggunakan sinar X yang dia itu nanti akan sinar X ditambah dengan komputerisasi sehingga nanti kita bisa melihat 3 dimensi dari tubuh manusia itu seperti apa untuk CT scan. Gitu. Berarti ada yang menggunakan cahaya, ada yang menggunakan sinar suara, X. Sinar X tadi ya dok ya. Ini yang disebut dengan pemeriksaan pencitraan. Oke, ini salah satunya mungkin ada USG, ronsen. Ronsen ini yang paling sering didengar nih dok ya. Kalau datang ke dokter, aduh dokter ada sakit ini, minta di ronsen, gitu ya dok ya. Padahal sebenarnya apakah semua penyakit itu solusinya untuk melihatnya dengan ronsen dok? Jadi untuk indikasi pemeriksaan radiologi itu sendiri, itu nanti kita tergantung dari kebutuhan pasien itu sendiri. Oh gitu. Jadi setiap pasien itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Misal nih pasien dengan patah tulang,
tulang, apakah dia di USG, apakah dia di ronsen kayak gitu. Jadi kalau pada pasien dengan patah tulang, biasanya kita akan melakukan ronsen untuk terlebih dahulu, karena itu sangat jelas sekali untuk tulang. Nah nanti kalau seumpamanya apakah ada pemeriksaan lebih lanjut, bisa jadi iya kayak gitu, karena kalau dia patah tulang tapi sampai menembus organ-organ yang dalam, kita mungkin akan CT scan dengan kontras seperti itu. Oh, gitu. Nah begitu juga kalau ada pemeriksaan USG, apakah pasien itu butuh ronsen atau USG? Misal nih nyeri perut kayak gitu, kalau nyeri perut kita ronsen itu tidak akan terlihat karena organ-organ itu tidak akan terlihat dengan sinar X, ya terlihat tapi akan sangat lebih baik ketika dengan menggunakan sinar gelombang suara gitu. Jadi nanti dengan USG itu akan lebih baik kayak gitu, sehingga kita mampu melihat organ-organ dalam tubuh kita. Dan pada USG itu sendiri nanti kita bisa melihat struktur hati, terus habis itu struktur limfa kayak gitu, ginjal, sama kantung kencing itu bisa kita lihat. Nggak cuman itu gitu. Kalau selama ini yang kita pahami kan yang namanya USG itu hanya untuk ibu-ibu yang hamil ya, untuk ibu yang hamil kayak gitu. Nah ternyata kita USG itu banyak sekali, nggak hanya untuk ibu hamil, tapi gitu bisa, ya, Dok? iya. Jadi bisa untuk bagian perut nih. Nah bagian perut kita bisa, untuk saluran kencing juga kita bisa. Untuk USG bagian payudara kita juga bisa kayak gitu. Jadi pemeriksaan itu banyak sekali. Bahkan untuk yang kayak ada tumor nih, misal ada tumor di superficial ataupun di permukaan kulit, itu kita juga bisa menilai dari USG. Itu akan sangat baik sekali seperti gitu. itu. Kita ambil satu penyakit lah, Dok, ya. Ini mungkin kanker atau tumor nih, Iya, Dok. Kalau indikasinya seperti itu, apa nih, Dok, pemeriksaannya? Apakah USG atau ronsen atau apa nih, Dok? Kalau untuk kanker atau tumor, kita lihat dulu kanker atau tumornya di bagian mana. Misal gitu. nih, misal kalau seumpamanya kita curiganya tuh tumor yang paling sering itu adalah tumor bagian payudara. Nah biasanya kita screening awal kalau pada usia 40 tahun ke atas tuh dengan mamografi, ada namanya mamografi juga gitu ya. Terus atau dengan USG. Mana yang paling sering, paling cepat dan paling sensitif itu memang USG untuk tumor yang ada di payudara seperti itu. Nah nanti kalau semuanya kita sudah dapat tuh hasilnya, apakah nanti dia tumor jinak atau tumor ganas, itu nanti kita akan kembali lagi ke dokter yang ngirim. Biasanya kan itu yang ngirim sukanya dokter bedah tuh. Dokter bedah kirim ada benjolan di payudara, nanti kirimnya dengan USG. Nah nanti USG itu nanti kita akan bahas, kita akan balas, kita akan baca, akan memeriksa USG, kemudian kita akan baca apakah dia itu termasuk tumor yang jenis jinak atau yang ganas kayak gitu. Nah ganasnya itu nanti kita suspekkan untuk pemeriksaan lebih lanjut kayak gitu. Nanti ada dokter yang lain lagi, namanya dokter patologi anatomi, untuk memastikan apakah dia itu ganas ataukah jinak seperti itu. Artinya memang ada banyak dokter yang terlibat ya, Dok, ya, Iya. bukan hanya radiologi saja, bukan hanya dokter spesialis sebelumnya juga ya, Dok, ya, tapi semuanya bekerja sama nih untuk membaca hasil tersebut ya, Dok, ya. Benar Tapi sekali. di perjalanan ini ya, Dok, ya, pernah nggak sih hasilnya itu salah ternyata, Dok? Gimana tuh, Dok? Kalau seumpamanya yang namanya alat kan kita kan belajar ya, kita belajar untuk melihat apa-apa yang di dalam organ manusia seperti itu. Jadi ketika kita lihat kalau semuanya dia butuhnya ronsen, insya Allah biasanya memang sudah terlihat kayak gitu. Nah terus kalau USG juga biasanya memang organ dalam, kalau kita ragu nih, misal nih kita suspeknya ada tumor nih di hati kayak gitu, maka kita akan menyarankan untuk pemeriksaan lebih lanjut, biasanya dengan CT scan abdomen ataupun CT scan bagian perut. Nah itu nanti juga kontrasnya itu kalau dia bagian hati, biasanya kita akan menggunakan kontras yang 3 fase seperti itu. Nah nanti kalau sudah ya baru nanti kita kembalikan lagi kepada dokter pengirim awalnya kayak gitu, apakah penyakit dalam, apakah bedah, ataukah dokter anak atau yang lainnya kayak gitu. Jadi nanti keputusan ada di dokter DPJP yang mengirim seperti itu. Kalau kami dari radiologi itu memang kita akan memeriksa pemeriksaan radiologi itu nanti sesuai dengan orderan lah ya intinya. Jadi sesuai dengan permintaan dari dokter DPJP seperti itu. Butuhnya apa ini kayak gitu. Maka kita akan memeriksa seperti itu. Oke. Dokter, ini artinya yang mengorder gitu ya, Dok, ya. Berarti semuanya keputusannya di dokter gitu ya, Dok, ya. Ibu ini harusnya pakai USG gitu. Tapi kalau pasiennya yang minta, dokter saya pengen di ronsen gitu, atau dokter saya pengen di MRI gitu. Nah ini boleh nggak sih, Dok, sebenarnya? Kalau untuk
pemeriksaan yang seperti itu yang mandiri ya, sebenarnya itu kita akan bolehkan kalau memang ada indikasi, Mbak. Jadi kalau nggak ada indikasi kita mungkin tidak akan membolehkan. Tidak, kayak tidak gitu. dikabulkan ya, Dok ya? Tidak dikabulkan karena itu kan ada bahaya radiasi itu kalau bahaya sinar X kalau ronsen kayak gitu. Kalau USG mungkin dia sakit perut, kita USG it's okay lah, nggak masalah kayak gitu. Nah kalau MRI tadi gelombang dia kan memang menggunakan gelombang magnet kayak gitu sehingga memang dia tidak ada radiasi, tetapi harganya kan mahal sekali untuk MRI seperti itu. Nah kalau untuk CT scan sendiri itu dia sinar X-nya juga kuat seperti itu, walaupun dia menggunakan komputerisasi dengan 3 dimensi, tapi ketika tidak ada indikasi maka tidak akan kita kabulkan. Hanya saja ketika memang pasien ada indikasi nih, misal nih dia udah jatuh kecelakaan sebulan yang lalu atau seminggu yang lalu seperti itu, maka ketika dia mau melakukan pemeriksaan radiologi boleh kayak gitu, boleh kita layani karena memang ada indikasi ke sana. Nah kalau untuk di rumah sakit Permata nih kayak gitu, ketika kita memang mau melakukan pemeriksaan radiologi kayak gitu kan, pasien-pasien itu bisa langsung untuk melakukan pemeriksaan radiologi. Oh boleh Dok, itu. langsung gitu? Kalau di Permata kita boleh. Kalau di Permata itu boleh? Wah boleh. Keren ini. Tapi ada indikasinya ya? Harus ada indikasi ya Dok ya? Ya tetap ada indikasinya. Ini Roza harus tanya nih di segmen selanjutnya Dok ya. Siap. Kita harus jeda terlebih dahulu Ya, dokter. okay. Untuk itu pemirsa yang ada di rumah, kami akan kembali dalam Halo Dokter. Tetaplah bersama kami. Lah, siaran TVRI kok nggak ketemu? Aduh, bisa berabe ini mah. Gak mau ketinggalan siaran TVRI seperti ini? Yuk, scan ulang TV di rumah kamu. Caranya, pastikan TV kamu sudah mendukung siaran digital, biasanya terdapat menu di TV atau siaran digital. Jika menggunakan set-top box, hubungkan kabel HDMI atau RCA ke TV, jangan lupa aktifkan fitur LCN. Kemudian arahkan antena ke pemancar TVRI terdekat. Untuk hasil maksimal, gunakan antena luar rumah agar sinyal yang diterima lebih kuat. Kalau semua sudah siap, masuk ke menu pengaturan, pilih pencarian atau input saluran, lalu pilih scan otomatis. Tunggu proses pencarian hingga selesai, biasanya channel TVRI akan muncul secara otomatis. Kalau siaran TVRI masih belum muncul, jangan khawatir. Lakukan scan manual dengan cara pilih menu input saluran atau program, lalu pilih pindai manual. Masukkan frekuensi sesuai daerah kamu, seperti 538 MHz atau kanal 29 untuk wilayah Palembang, Pagaralam dan sekitarnya, frekuensi 546 MHz atau kanal 30 untuk wilayah Prabu Mulih dan sekitarnya, frekuensi 554, kanal 31 untuk wilayah Sekayu dan sekitarnya, serta frekuensi 522 atau kanal 27 untuk wilayah Lubuk Linggau dan sekitarnya. Setelah frekuensi kita masukkan, kemudian tekan cari atau pindai. Setelah selesai, barulah kita dapat menikmati siaran TVRI, mulai dari TVRI Nasional, TVRI World, TVRI Sport, dan TVRI Sumsel tentunya. Selamat menonton. Karos, Kayus pengen kita kenalan semua nih hari ini. Kanan saja, itulah Indonesia. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku. Gaizan sendiri sudah hafal berapa juz sih? Boleh dikasih tahu nih sama teman-teman lainnya? 2 juz. 2 juz, Masya Allah. Sekarang Kayus terasa ini sudah selesai dan di sini masih tersisa 1. Jadi kalau anak-anak ikut lomba mewarnain, pastikan semuanya full diwarnain ya. Melaraskan keanggunan daku ini.
Kasus bullying semakin hari semakin meningkat. Bullying tidak hanya fisik, bisa berupa ejekan, perundungan daring, bahkan pengucilan. Bullying merusak harga diri, kesehatan mental, dan masa depan. Sebagian korban dapat mengalami depresi dan kecemasan. Siapa saja bisa menjadi korban, tapi kita bisa menghentikannya. Saya pernah jadi korban. Saya tahu bagaimana rasanya. Kita harus berani bicara. Pelaku bullying dapat dikenakan ancaman pidana yang berat sesuai hukum di Indonesia. Bullying hanya akan berhenti jika kita berani bicara dan menolong. Jangan jadi penonton. Banyak korban sudah berjatuhan. Stop perundungan, mulai dari kita. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam segmen Halo Dokter dan kita akan menyambung pembahasan kita bersama Dokter Dita tentunya. Namun kami ingin mengajak pemirsa yang ada di rumah yang ingin berkonsultasi secara gratis, silakan telepon kami di 0711 311 454 atau boleh juga kirimkan pertanyaan Anda di WhatsApp kami di 0823 1198 1790. Baik, kita akan menyambung pembicaraan kita tadi yang sempat terpotong ya, Dok ya. Tadi dokter bilang bahwasanya di Rumah Sakit Permata Palembang ini sudah ada program yang boleh langsung ke radiologi. Seperti itu, Dok ya? Iya. Itu gimana, Dok, prosedurnya, Dok? Kalau prosedurnya untuk program yang langsung ke radiologi, nanti pasien akan datang ke radiologi dulu, kemudian nanti akan ada administrasi sih memang, jadi nanti ditanya mau periksa apa. Kalau memang sesuai indikasi dan ada indikasinya, kita boleh. Atau pasien memang sudah ada nih surat dari dokter umum mungkin Sebelumnya atau dokter gitu. yang sebelumnya suruh periksa radiologi. Nah mungkin kan bingung tuh dokter radiologinya di mana, jadi periksanya di radiologi Permata. Itu bisa juga seperti itu. Keren, canggih nih. Kalau di Iya. Palembang baru Rumah Sakit Permata ya, Dok? Yang ada program Sejauh pokoknya ini, kalau di kalau Permata bisa. ya, Dok Iya. ya, langsung gitu. Kalau misalkan ada keluhan di bagian perut misalnya gitu, Dok ya, boleh langsung ke radiologi seperti itu, ke Dokter Dita. Iya, bisa langsung. Itu ke kita. apakah di cover BPJS atau gimana, Dok? Kalau dia atas permintaan sendiri, itu kan namanya atas permintaan sendiri. Itu Oh, biasanya gitu. biayanya dengan umum, Mbak. Umum ya, Dok ya. Iya. Kalau dia memang mau pakai asuransi ataupun BPJS di Permata juga bisa, tetapi Juga harus bisa. melewati dokter penanggung jawab utamanya kayak gitu. Oh, gitu. Kalau dia sakit perut mungkin ke dokter penyakit dalam dulu seperti itu, maka nanti dokter penyakit dalam yang akan kirim ke kita seperti itu. Oke, baik. Kita lanjut lagi nih, Dok, pembahasan kita tadi ada beberapa ya, Dok ya, ada USG, ronsen, CT scan dan juga MRI. Kita coba bahas satu persatu nih, Dok. Mungkin lebih ke USG dulu nih, seperti kata dokter ya tadi bahwasanya pasien ini lebih banyak taunya USG ini hanya untuk ibu hamil gitu ya, Dok ya. Iya, benar. Sebenarnya seberapa jauh sih USG ini bisa melihat kelainan atau penyakit, Dok? Sebenarnya untuk USG sendiri itu memang dia sangat baik sekali untuk melihat organ-organ dalam yang ada di tubuh kita seperti itu, karena dia menggunakan gelombang suara. Jadi dari gelombang suara itu akan dipantul, gelombang suara akan menembus organ-organ kita dan akan dipantulkan lewat gambar yang ada di USG seperti itu. Nah nanti biasanya yang bisa kita lihat itu tadi ya, untuk kehamilan, kemudian untuk payudara, kemudian untuk tiroid, kelenjar gondok, di itu leher juga bisa ternyata, Dok? Bisa banget kayak gitu. Terus habis itu juga untuk organ-organ seperti hati, limfa, ginjal, saluran kencing yang ada di dalam ini masih yang ada dalam tubuh kita, selama dia tidak tertutupi dengan tulang-tulang, itu biasanya akan terlihat dengan baik seperti itu. Hanya saja memang untuk USG ini kelemahannya adalah ketika memang dia itu organ-organnya ketutup dengan tulang
seperti itu. Dia mungkin tidak akan mampu menembus karena tulang sendiri itu dia akan memantulkan seperti artefak ataupun putih-putih kayak gitu. Jadi kita nggak akan bisa lihat. Cuman untuk USG sendiri keunggulannya adalah cepat kayak gitu, cepat, aman, tidak radiasi kayak Tidak gitu. radiasi. Dan dia itu setidaknya lebih terjangkau dibandingkan CT scan ataupun MRI. Oh gitu ya dok ya? Dan dingin juga ya dok ya, ada cairannya Iya, gitu. gelnya kan dingin ya karena Iya betul. AC. Iya karena Jadi AC kena di ruang AC, dokter ya dok. benar-benar. Oke baik, tadi kalau tertutupi tulang nggak bisa ya dok ya? Karena kalau di ronsen itu ada putih-putih gitu ya dok? Ya di ininya ada artefak lah kalau kita bilang tuh. Jadi emang harus menghindari bagian yang ada tulangnya seperti itu. Misalnya kita mau lihat hati ataupun ginjal sebelah kiri itu kan dia lebih naik dibandingkan kanan. Kadang dia tuh tertutup dengan tulang iga. Maka kadang kita minta pasien untuk miring ke kiri gitu untuk bisa lihat ginjal kiri ataupun limfa yang ada di situ. Paling sering seperti itu Paling sih. sering seperti itu. Kalau misalkan dok ya sudah nggak kelihatan di USG, apakah nanti akan radiologi yang lain dok disarankan? Benar. Jadi nanti ketika kita memang dia suspeknya kemana, ternyata kita tidak menemukan pada saat USG, kita akan sarankan ke bisa CT scan ataupun MRI seperti itu. Enggak ronsen dok? Kalau untuk organ-organ dalam itu ronsen kurang begitu baik kayak gitu, karena ronsen itu kan dia sinar X yang dia itu hanya bisa melihat 2 dimensi dari tubuh kita seperti itu. Kalau untuk ronsen sendiri dia itu paling baiknya itu untuk melihat tulang, paru-paru itu dia baik. Tapi kalau untuk organ-organ yang dalam itu biasanya kita akan melihat dengan CT scan ataupun MRI seperti itu. Penyakit apa aja nih dok yang biasanya terdeteksi dengan menggunakan USG dok? Banyak ya dok ya? banyak sekali. Terutama di bagian perut ya dok ya? Bagian perut banyak, bagian tiroid juga kita bisa lihat kelainannya kayak gitu. Apakah dia termasuk kelenjar gondok yang ganas ataukah yang jinak kayak bisa terlihat dari USG dok? Bisa kelihatan karena kita nanti akan lihat ada penilaiannya untuk tiroid itu sendiri. Ada nilai 1 sampai 5 tirats namanya, tirat 1 sampai 5 itu untuk menentukan ganas atau jinaknya dari kelenjar tiroid kayak gitu. Sama nanti untuk mamai atau payudara itu kita juga bisa melihat kayak gitu untuk kita bisa mendeteksi awal untuk kelenjar payudara ataupun massa yang ada di payudara itu kita juga bisa mendeteksi dengan USG seperti itu screening awal. Dokter kalau tiroid itu contohnya seperti ada benjolan gitu ya dok ya? Iya kayak kelenjar gondok. Banyak tuh orang-orang tuh apakah kelenjar memang gondok. kelenjarnya itu sudah bulat keluar gitu atau sebenarnya cuma diraba baru terasa gitu dok? Diraba terasa besar juga ada kayak gitu atau yang sudah besar sekali itu kita juga bisa menilainya. Bisa di USG ya, Bisa dok di ya? USG. Berarti benar. artinya untuk langkah pertama nggak usah harus dibiopsi dulu ya dok ya? USG dulu gitu? Iya, biasanya seperti itu. Biasanya nanti dari dokter DPJP itu akan meminta bagian radiologi untuk meng-USG benjolan yang ada di leher itu bagaimana. Nah nanti dari situ kita akan menilai apakah dia perlu biopsi apa enggak. Nanti penilaiannya ada sendiri mbak kayak gitu. Kalau memang dia butuh biopsi maka kita akan biopsi seperti itu. Nanti ada dokter lain yang akan mengerjakannya. Baik dok, ini artinya kalau USG banyak ya dok ya yang bisa dilihat. Kalau yang tidak bisa dilihat nih dok, kelainan atau penyakit yang tidak bisa kita deteksi dengan USG ini contohnya seperti apa dok? Contohnya itu ya kayak seperti stroke. Nah, kalau stroke perdarahan mungkin kita bisa lihat juga Mbak lewat USG kayak gitu. Bisa dok? Anak-anak bisa. Biasanya bisa. anak bayi baru lahir dia kejang demam itu kita bisa lihat USG transkranial namanya, USG kepala. Itu lihat ada perdarahan apa enggak itu bisa, cuman biasanya kita kalau untuk anak-anak kan nggak pakai CT ya kayak gitu. Jadi memang jarang. Dan biasanya kalau pasien-pasien dewasa yang dia itu ngeluh pusing ataupun ya pusing, berputar ataupun apa, biasanya kita nanti sarannya untuk CT kepala. CT scan kepala seperti itu. Nah, untuk CT scan kepala terutama pada pasien yang punya darah tinggi nih, yang darahnya tinggi itu kan akan sangat rentan sekali untuk pembuluh darahnya kejepit tuh, kalau nggak kejepit akan pecah. Nah, itu kita bisa menggunakan dengan CT scan. Nah, CT scan ini nanti dia cara kerjanya dengan menggunakan sinar X tetap dan komputerisasi. Sehingga dia mampu untuk memproyeksikan gambar itu dengan 3 dimensi, seperti itu. Jadi ada potongan dari depan, belakang, samping, kanan, kiri, dia akan bisa terlihat, seperti itu. Lebih kompleks ya dok Iya, ya kalau lebih kompleks, CT benar. scan ini. Nah kalau balik lagi ke USG tadi dok ya, apakah USG ini juga
pernah dok hasilnya juga salah gitu dok, diagnosisnya gimana dok? Nah, untuk USG sendiri, kalau untuk hasilnya salah, walau alam bisawab ya Mbak, yang pasti kita akan melakukan tindakan atau akan melakukan pemeriksaan itu sesuai dengan yang kita pelajarin seperti itu. Nah, masalah salah atau enggak mungkin belum ketemu kayak gitu. Misal nih yang paling sering tuh kayak usus buntu, sulit sekali untuk ketemu pada Untuk saat lihatnya USG. ya, dok, ya. Karena tadi anatomi untuk usus buntu sendiri ternyata macam-macam. Ada yang di belakang, ada yang di depan, ada yang di samping gitu. Sehingga pada saat USG itu kadang suspeknya untuk usus buntu ternyata waktu pas di USG tidak terlihat. Makanya kita sarankan dengan CT abdomen dengan kontras. Nah, kalau CT abdomen dengan kontras, suspeknya APP dan biasanya dia memang sudah ada kayak kebocoran sedikit atau dia ada inflamasi ataupun pembengkakan, itu akan terlihat biasanya. Oke, dokter dari tadi dokter penjelasannya kalau nggak berhasil di USG bisa ke CT scan gitu ya. Ini artinya apakah memang CT scan ini apakah memang hanya lebih baik saja atau bagaimana nih dok sebenarnya kalau CT scan itu? Nah, jadi sebenarnya untuk pemeriksaan radiologi itu kita tidak bisa bilang pemeriksaan ronsen itu lebih baik daripada USG atau pemeriksaan USG itu lebih baik, pemeriksaan CT scan lebih baik daripada USG sehingga memang mereka itu pemeriksaannya saling melengkapi. Saling melengkapi. Saling melengkapi sehingga kalau memang tidak terlihat di USG abdomen, maka kita sarankan ke CT abdomen seperti itu ataupun nanti ke MRI seperti itu. Oke, baik dok. Ini berarti memang semakin kalau USG kalau ke CT scan sama MRI itu lebih kompleks lah gitu ya dok ya, banyak yang bisa dilihat lebih jelas gitu ya dok ya. Iya benar, terutama kayak USG anggota gerak tubuh tuh, misalnya lagi hype-nya tentang padel ya, nyeri tuh di shoulder kayak gitu. Jadi kadang kita USG kelihatan tuh ada kayak cairan yang ada di sendi. Ternyata kalau mau lebih kompleks lagi boleh nih kita sarankan MRI shoulder namanya. Nah itu akan terlihat apakah cuman cairan bebas yang ada di sendi aja atau ada ruptur dari ligamen kayak gitu otot-ototnya. Cairannya itu terlihat ya dok ya? Terlihat. Walaupun sedikit. Oke, baik dokter, ini menarik sekali ya dok ya, dan ternyata juga udah banyak yang bertanya nih dok. Namun kita harus jeda terlebih dahulu dokter. Untuk itu pemirsa, setelah ini kami akan membaca pertanyaan pemirsa yang sudah dikirimkan melalui WhatsApp kami. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Dari koi saya bisa nabung, terus bisa nyekolahin anak-anak lah semuanya. Pertamanya saya tuh dari penghobi, ada yang suruh ternakin ikan koi. Alhamdulillah banyak indukan-indukan dari penghobi yang percaya gitu untuk ditelorin di sini. Jadi kualitas ikannya bagus, harganya jualnya juga pasti bagus, ya nilai ekonominya juga bisa mencukupi keluarga gitu. Kalau untuk pemula gampang banget ya, bisa di lahan kecil seperti pet terpal gitu untuk peternak, punya sepasang indukan, misalnya jantannya 3, betinanya 1, udah netes 3 hari, 4 hari baru pindah ke kolam yang lain. Insya Allah bisa gampang lah ke depannya. Harapannya ingin dimajuin lagi perkoian di Sukabumi ya. Ayo dukung perekonomian rakyat, petani cerdas, petani sejahtera. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI Sumatera Selatan menjunjung tinggi sinergisitas menuju TV kelas dunia, menciptakan Indonesia cerdas, menyongsong Indonesia maju. TVRI Sumatera Selatan bertekad menjadi TV publik, mampu menjembatani kepentingan masyarakat dan pemerintah. Kehidupan saya dulu, ya boleh dibilang mapan dan mencukupi. Ya. Celananya. Waduh. Iya berat. Hati-hati dong mas.
tapi harus dijalani demi anak dan istri. Pemandangannya bagus banget ya. Iya, bagus banget. Pengennya sih berbuat sesuatu yang lebih. Makannya yang bener ya. Ya. Pinter. Akhirnya kutemukan caranya. Tapi ternyata itu salah. Sepeda anak jadi hilang. Mobil cicilan hilang. Rumah warisan keluarga juga ikut hilang. Pa, aku pulang ke rumah orang tua. Hati-hati ya, jangan jadi seperti saya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam segmen Halo Dokter, dan kita akan menyambung pembahasan kita bersama Dokter Dita. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya Dok di WhatsApp kita di 0823 1198 1790. Tapi sebelum itu Dokter ya, ini Roza juga pengen tanya nih Dok, apalagi kalau salah satu di Rumah Sakit Permata ini boleh langsung ke dokter radiologinya. Kalau Dokter Dita sendiri prakteknya di mana aja Dok? Izin sebenarnya saya prakteknya di Rumah Sakit Permata, kemudian juga saya ada di Rumah Sakit RSUD Kayu Agung. Oh di Kayu Agung, di Kayu Agung ada, di Palembang juga ada ya Dok ya. Kalau di Permata ini setiap hari apa aja Dokter? Saya di Permata itu setiap hari Rabu sampai Sabtu, jamnya sore. Kecuali Sabtu saya jamnya pagi seperti itu. Tapi ini ada perubahan untuk praktek berikutnya kita di hari Selasa sampai hari Jumat di sore hari. Pokoknya di sore ya gitu ya Dok ya. Iya, sore. Berarti paginya di Kayu Agung Dok? Iya, paginya di Kayu Agung. Atau kadang memang kalau pengen perjanjian nanti kita bisa janjian seperti itu. Gitu ya Dok ya. Tinggal calling-calling aja Dokter Dita gitu ya. Oke. Nah Dokter, tadi Dokter bilang bahwasanya di Rumah Sakit Permata Palembang ini ada program yang mungkin tidak semua rumah sakit bisa ya Dok ya. Dan di Rumah Sakit Permata ternyata bisa nih, yaitu langsung konsultasi ke dokter radiologi. Selain itu Dokter, apakah ada promo-promo lain Dok di rumah sakit kita Dok? Nah, untuk di Rumah Sakit Permata sendiri itu kita ada promo spesial, yaitu CT scan kepala kayak gitu. Kita CT scan kepala itu promonya kita ada di 850.000 untuk CT scan kepala non kontras seperti itu. Mungkin kalau pasien-pasien yang dia ada nyeri keluhan vertigo ataupun pusing berputar, pusing ataupun dengan riwayat darah tinggi yang tidak terkontrol bisa untuk dilakukan CT scan seperti itu. Boleh nih Dok, pulang ini ya Dok. Kalau misalkan sering pusing gitu ya Dok, migrain gitu yang sering berulang itu sebaiknya gimana Dok? Apakah boleh CT scan? Kalau untuk migrain berulang sebenarnya paling baik tetap ke DPJP ya Mbak, tetap ke dokter saraf seperti itu. Nanti dokter saraf yang akan mengorderkan untuk butuh CT scan atau tidak seperti itu. Tapi juga harus dilihat sakit kepalanya karena apa. Kalau kurang kantong gimana? Kantong iya ya Dok ya. Bisa karena banyak deadline kantor ini Dok sepertinya. Kayak gitu, itu juga bisa. Nah tapi untuk kita CT scan kepala kita memang ada promo di situ. Nah kemudian promo yang kedua yaitu kita ada promo untuk panoramik. Jadi panoramik itu apa sih? Mungkin sampai sekarang masih banyak yang belum tahu. Nah, panoramik ini baru dengar ya. Mbak Roza sendiri aja baru dengar. Kita panoramik itu adalah pemeriksaan gigi kayak gitu. Jadi nanti kita kalau ada yang sakit gigi kayak gitu, pengen ke dokter gigi kayak gitu, boleh kita pemeriksaan panoramik terlebih dahulu di Permata baru nanti ke dokter gigi. Itu sangat baik sekali sepertinya. Bener-bener Dok. Jadi ketika konsul sudah siap ya Dok ya dengan ronsennya gitu? Iya, sudah dengan ronsennya, sudah ada bacaannya lagi. Oh iya benar, Ya kan? sudah dibaca oleh dokter Dita nih. Udah langsung dibaca, jadi insya Allah nanti ke dokter giginya akan sangat mudah sekali kayak gitu, lebih cepat penanganannya. Lebih cepat Dok, karena Roza biasanya kalau ke dokter gigi nih Dok ya, udah konsul, minta di ronsen, harus balik lagi gitu. Kan. Lebih baik kita ke Rumah Sakit Permata dulu ya Dok. Panoramik dulu kan. Panoramik dulu, ada diskon juga tuh Dok ya. Barulah kita ke dokter gigi gitu ya Dok ya. Iya, seperti itu boleh. Keren Tapi sekali, dengan Dok. keluhan sakit gigi atau yang lainnya ya. Iya, harus ada indikasi Harus ya Dok ada ya? indikasi tetap. Oke baik, dokter ini sudah ada pertanyaan yang masuk ya Dok. Kita coba baca satu persatu Dok.
Dari Palembang, Mbak Siti ingin bertanya, dokter, jika hasil ronsen saya normal, tetapi ternyata saya masih merasakan nyeri, dok. Apakah kemungkinan penyebabnya? Itu pertanyaan pertama, dok. Lalu, apakah nyeri tersebut bisa berasal dari otot, ligamen, atau saraf yang mungkin tidak terlihat dari ronsen? Nah, kalau hal seperti ini, apa yang harus saya lakukan untuk pemeriksaan selanjutnya, dok? Iya. Terima kasih Mbak Siti atas pertanyaannya. Di sini kalau kita lihat Mbak sudah ronsen nih, izin Mbak sebelumnya sakitnya di sebelah mana? Karena kita nggak ngerti kalau semuanya dia sakitnya di anggota tubuh nih. Apalagi yang paling sering main padel tuh seringnya sakit kalau nggak di shouldernya, di wristnya kayak gitu, atau nanti di elbow. Nah, kalau memang dia itu sakit di daerah situ, maka memang kalau dari ronsen nggak akan terlihat Mbak untuk cedera-cedera ligamen seperti itu. Maka yang paling baik memang tetap harus periksa ke dokter DPJP kayak gitu. Misalnya di daerah anggota tubuh biasanya ke dokter orto kayak gitu. Nanti dari dokter orto itu yang akan menentukan apakah perlu MRI ataukah perlu USG seperti itu. Karena kalau ronsen biasa itu kan memang kita hanya melihat hanya sinar X yang dia itu yang kita gunakan dan hanya 2 dimensi, sehingga jaringan soft tissue, ligamen itu akan jarang terlihat kalau ada ruptur ataupun cedera seperti itu. Nah, kalau untuk ligamen itu biasanya kita akan lihat dari MRI kayak gitu. Mungkin seperti itu ya Mbak, boleh pemeriksaan lebih lanjut. Mungkin ini karena menanya otot, mungkin gara-gara padel tadi ya, dok. Bisa ya? jadi, atau yang lain, badminton ataupun yang lain. Atau ibu-ibu rumah tangga tuh paling sering ngulek. Masih ada nggak yang ngulek ya? Iya, masih ya, dok, masih ngulek. Karena kalau kata mama saya tuh lebih enak masakan ulekan. Jadi kadang tuh tangannya juga sakit kayak gitu. Jadi kalau kita bilang tuh namanya sakit di pergelangan tangan. Nah, itu penyebabnya karena apa? Apakah ada saraf kejepit ataukah tulang tendon atau tendonnya itu yang bengkak, itu juga bisa kita lihat dari MRI ataupun USG, MSK namanya, muskuloskeletal. Dokter, ini sekalian konsultasi ya, dok. Boleh. Iya, dok. Orang tua saya itu suka sakit di ini, dok. Apa bagian belakang ya, dok ya? Di lumbal ya? Iya, di tulang gitu. belakang. Tulang belakang, dok. Nyeri gitu kalau berdiri suka sakit. nyeri. Oh iya, benar. Nah, ini gimana nih, dok? Boleh nggak kalau langsung ke radiologi minta di pemeriksaan itu, dok? Boleh, kan ada indikasinya, nyeri kan, nyeri tulang belakang. Betul. Boleh untuk ronsen lumbal namanya Mbak. Ronsen lumbal itu nanti bisa kita lihat tulangnya. Biasanya kalau orang tua tuh paling sering tuh osteoporosis kayak gitu, ataupun nanti namanya spondylosis kayak gitu. Jadi ada penuaan dari tulang itu sendiri. Nah, sehingga memang dia membuat nyeri. Kadang juga kita juga bisa melihat kalau dari ronsen biasa itu ada penyempitan. Namanya penyempitan diskus atau antar tulang satu ke tulang yang lain. Nah, itu penyempitan itu kita kadang bisa lihat di ronsen. Tapi alangkah lebih baik memang kalau sudah nanti ronsen nih, ternyata memang ada penyempitan tulang satu ke tulang yang lain, maka nanti biasanya dilanjutkan dengan MRI. Karena MRI itu paling baik untuk melihat ligamen ataupun diskus tadi ya, antar tulang tadi, setelah di antar tulang, bantalan tulangnya itu keluar nggak kayak gitu. Iya, itu akan terlihat dan sangat cantik sekali untuk terlihatnya. Gitu kalau ya, dia dok, memang ya? keluar, namanya herniasi ataupun HNP ya, itu kelihatan di MRI seperti itu. Oke. Apa yang tidak terlihat di ronsen ternyata terlihat di MRI. Tapi kalau dari CT scan ke MRI, apa nih, dok, yang tidak dilihat oleh CT scan tapi terlihat oleh MRI? MRI. Ya itu tadi, kalau untuk CT scan itu memang paling baik adalah pemeriksaannya itu ke tulang biasanya. Tulang itu baik, terus stroke juga bisa. Tapi kalau MRI dia tuh akan lebih sangat detail untuk melihat otot-otot. Otot-otot, terus habis itu penghubung antar otot satu dengan otot yang lainnya, namanya ligamen kayak gitu, ataupun tendon. Nah, itu akan sangat baik dengan MRI seperti itu. Kirain selama ini MRI itu cuma hanya lihat otak, dok ya? Enggak ya, dok ya? banyak sekali. Banyak sekali ternyata, dok. Bahkan dokter orto sekarang itu malah paling sering ngelihatnya dari MRI kayak gitu. Karena memang herniasi ataupun tulang belakang tadi itu yang nyeri tulang belakang itu kan banyak yang HNP atau LBP itu sangat baik sekali dengan MRI. Kalau ke otak nih, dok, karena biasanya masyarakat umum taunya MRI untuk lihat otak ya, dok ya? Iya, benar. Seberapa jauh tuh otak tuh bisa dilihat dari MRI, dok?
Jauh banget. Jauh banget dong. Maksudnya dari MRI sendiri itu kalau Apa aja, kita Dok, yang lihat terlihat? banyak yang terlihat, bisa lihat perdarahan yang kecil-kecil. Oh. Itu sangat detail sekali, MRI akan sangat bisa kayak gitu. Terus kemudian juga kalau dia ada massa, itu akan sangat terlihat sekali di MRI, akan sangat jelas. Karena dia kan memang menggunakan gelombang magnet dan radio ya, jadi sehingga dia akan melihat massa-massanya itu massa dari mana, apakah dari intra otak, dari dalam otak atau dari luar otak kayak gitu. Karena memang untuk tumor di otak sendiri itu dia juga macam-macam, dari luar ataupun dari dalam seperti itu. Dan itu sangat sangat luas sekali ilmunya untuk MRI. Bahkan untuk subspesialis radiologi aja itu ada namanya subspesialis neuro untuk kepala itu sendiri kayak gitu. Khusus untuk kepala ya, Dok ya. Saking kompleksnya Saking gitu kompleksnya ya, Dok ya. untuk kepala itu sendiri. Oke, baik dokter, keren sekali nih, Dok ya. Sebenarnya masih banyak yang kepo sih, Dok ya, tapi kita bacain Lanjut. dulu nih, Dok, pertanyaan Siap. selanjutnya ya, Dok Siap, ya. siap. Ini dari Palembang, Mbak Rara ingin bertanya juga. Menurut pengalaman dokter, mana nih, Dok, yang lebih sering menjadi penyebab salah diagnosis? Apakah karena keterbatasan alat, kondisi pasien, atau kesalahan manusia? Tapi izin dokternya kita harus jeda terlebih dahulu. Setelah Ya. ini dokter kita akan menjawab pertanyaan dari Rara ya, Dok ya. Untuk itu pemirsa yang ada di rumah, kami akan kembali dalam Halo Dokter, tetaplah bersama kami. Sekali panen itu kisaran ya 200 juta lah dalam waktu 100 hari. Awalnya dari hobi, kelamaan jadi suka. Nah, hitung-hitung tambah-tambah buat ekonomi, Pak. Karena kalau konsumsi itu cepat daya jualnya, perputarannya cepat. Hasil modal sama itu ya, sama laba ya, kisaran 200 juta tuh. Ya kalau modal kisaran 120-an lah. Kalau masalah ekonomi alhamdulillah lah, cukup lah buat anak istri. Tipsnya mulai dari tanam itu pengapuran, tabur garam, kolamnya 1 bulan itu 2 kali ganti air. Kasih pakan secara teratur sehari 3 kali kalau saya. Ayo dukung perekonomian rakyat, petani cerdas, petani sejahtera. Siaran TVRI Sumatera Selatan kini dapat dinikmati oleh para pemirsa dengan jangkauan yang lebih jauh dan lebih luas melalui layanan MCPC. MCPC atau Multi Channel Per Carrier merupakan suatu layanan yang cost efektif untuk mendistribusikan siaran ke seluruh wilayah yang dijangkau satelit merah putih dengan slot orbit 108 derajat bujur timur. Dengan dukungan teknologi satelit yang handal, layanan MCPC memastikan siaran dapat diterima pemirsa dengan cepat dan efisien. Untuk mengakses siaran TVRI Sumatera Selatan melalui layanan MCPC, caranya mudah. Yang pertama, arahkan parabola Anda ke satelit Telkom 4. Lalu tambahkan transponder Telkomsat pada receiver Anda dengan memasukkan frekuensi TVRI Sumatera Selatan yaitu 3720 horizontal dan simbol rate 32.727. Yang terakhir, Anda tinggal scan transponder Telkomsat tersebut untuk mendapatkan siaran TVRI Sumatera Selatan. Siaran TVRI Sumatera Selatan siap Anda nikmati. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam segmen Halo Dokter dan kita akan menyambung
membaca pertanyaan dan juga menjawab pertanyaan dari pemirsa yang sudah dikirimkan di WA kami dan tentunya bersama Dokter Dita. Oke dok, ini tadi sempat terputus ya dok ya. Apa saja nih dok yang menjadi penyebab salah diagnosis? Apakah keterbatasan alat, kondisi pasien atau kesalahan manusia dok? Mbak Rara ya tadi. Terima kasih Mbak Rara atas pertanyaannya. Sebenarnya mungkin kalau kita lihat apakah salah diagnosis atau enggak, mungkin paling sering itu adalah keterbatasan dari alat-alat radiologi Mbak. Karena memang kalau kita lihat untuk di daerah-daerah itu Mbak, paling sering itu kita suka misdiagnosis itu karena memang alatnya tidak memadai. Karena memang CT scan aja belum ada di daerah kami seperti itu. Jadi kalau mau CT scan kita harus merujuk ke kota seperti itu. Padahal pasien tidak sadar dengan darah tinggi. Nah itu kan sebenarnya memang kita bisa lihat kalau itu stroke. Tapi kan stroke-nya apakah perdarahan atau iskemik itu kan kita harus lihat dari CT scan seperti itu. Itu yang pertama, keterbatasan alat. Nah yang kedua, selain keterbatasan alat juga sumber daya kita juga kurang Mbak. Kayak seperti kita tuh, seperti kita dokter radiologi di Sumatera Selatan tuh juga masih sangat sedikit Mbak, kayak gitu. Sehingga memang SDM kita juga masih kurang kayak gitu. Nah kemudian apakah memang ada kesalahan pasien ataupun salah prosedur kayak gitu. Nah sebenarnya kalau untuk kesalahan pasien mungkin tidak. Hanya saja mungkin beberapa pasien yang pengen melihat tuh dok saya sakit perut tapi saya dari luar daerah kayak gitu. Ternyata ditanya sudah makan belum Pak? Barusan makan 2 jam yang lalu. Padahal yang namanya USG perut itu harus puasa. Karena harus kosong ya dok? Iya harus puasa. Kenapa harus puasa? Karena kita harus melihat kondisi kantung empedu itu dalam keadaan puasa itu adalah kondisi yang optimal atau ideal. Karena kalau kita 2 jam baru makan tuh biasanya kantung empedunya akan kolaps ataupun akan mengempes kayak gitu sehingga kita bisa salah baca kayak gitu ataupun kadang menebal kayak gitu. Padahal kan dia nggak ada indikasi untuk kolesistitis atau nyeri di kantung empedu, tapi karena dia baru makan dia akan seperti menebal dan kolaps namanya kayak gitu. Betul. Jadi harus puasa 8 jam. Cuman tadi karena pasiennya itu dari daerah seperti Sumatera Selatan ini ya, dari kabupaten ke kota itu jauh-jauh ya Mbak. Sangat jauh-jauh kayak gitu sehingga kadang pasien tuh pengen ke kota, pengen periksa tapi memang karena tidak tahu ya seperti itu. Jadinya ya udahlah dok, apa adanya aja. Biasanya kayak gitu. Ya sudah kalau apa adanya kita periksa nggak masalah seperti itu. Ataupun dari kesalahan dari dokternya sendiri gitu ya mungkin ataupun apa. Nah sebenarnya mungkin kalau untuk kesalahan dokternya atau enggak ya ini kita belum ngerti ya Mbak. Ibaratnya yang namanya kita itu bukan salah. Kadang itu kita curiganya A, DD-nya kalau di dunia kedokteran itu kita punya suspeknya apa, nanti DD-nya apa. Jadi masih banyak nih peluang kemungkinan. Jadi itu bukan salah diagnosis sebenarnya kayak gitu. Misal nih benjolan di payudara, kita curiganya fibroadenoma atau simple kyst kayak gitu atau yang lainnya, CA mame atau ductal karsinoma seperti itu. Nah itu kan kita nggak bisa lihat, nggak bisa memutuskan kalau nggak ada USG ataupun MRI ataupun mamografi seperti itu. Jadi nggak bisa kita bilang itu salah diagnosis, tapi itu bisa jadi kemungkinan karena sebenarnya dunia kedokteran tuh sangat luas sekali kayak gitu. Ya, apalagi ditulisnya suspek gitu ya, dok masih suspek gitu ya dok ya. Suspek tuh kok kayak ragu-ragu ya. Padahal sebenarnya itu bukan ragu-ragu, tapi itu adalah suspeknya kita ke arah sana nanti akan dilengkapi dengan pemeriksaan yang lainnya seperti itu. Biasanya seperti itu sih Mbak. Oke baik, dokter ini menyambung pertanyaan ini ya dok ya. Jadi sebenarnya pasien ini apa saja dok yang tidak boleh dilakukan saat tindakan? Katanya dok kalau misalkan kita ingin memeriksa menggunakan CT scan sama MRI nggak boleh batu, nggak boleh gerak gitu, harus kaku gitu. Ini betul apa mitos sih dok? Benar sekali. Benar sekali ya dok. Kalau untuk CT scan kita nggak boleh gerak, harus anteng nafas biasa. Kenapa? Karena kalau kita gerak tuh, nanti dia akan menjadi artefak ataupun kayak gambarnya tuh nggak cantik. Sama kayak kita foto gitu, lagi selfie ya 1, 2, 3 berbayang ya, kayak gitu karena dia akan berbayang seperti itu. Begitu juga dengan MRI. Apalagi MRI itu pemeriksaannya lama ya, 20 sampai 60 menit kadang. Kayak gitu. Itu jadi gimana tuh dok ya? Berarti kita harus rileks. Oh iya, sama satu lagi dok, ini katanya kan kita masuk ke dalam terowongan tuh dok, ada yang fobia ruang sempit atau fobia sunyi, fobia gelap, itu gimana dok?
Kalau memang dia fobia ruang sempit atau gelap, itu memang biasanya kita akan tidak akan melakukan pemeriksaan MRI atau CT scan, seperti itu, tidak disarankan. Kalaupun memang harus dilakukan MRI atau CT scan, maka kita menggunakan dengan sedasi atau bius. Biasanya seperti itu. Kita akan melakukan pembiusan. Jadi waktu pas CT scan ataupun MRI kita akan melakukan pembiusan sehingga pasien itu tidak sadar ataupun tidak sadar sementara ya karena bius kan seperti itu. Maka baru bisa dilakukan pemeriksaan MRI ataupun CT scan. Oke. Rosa juga pernah baca ya dok ya, katanya apakah benar nih dok ketika MRI atau CT scan ini dikasih suara-suara gitu ya dok ya di ruang pemeriksaannya atau gimana dok? Nah sebenarnya kalau untuk CT scan itu kalau suara-suara enggak ya, tapi memang bising alatnya itu sebenarnya. Nah untuk MRI sendiri karena dia itu pakai medan magnet sama gelombang radio ya, jadi memang dia tuh suaranya agak lebih bising sehingga nanti pasien akan ditanya, Pak mau lagu apa kayak gitu. Biasanya kita akan kasih musik kesukaan pasien sehingga pasien itu akan rileks, akan bahagia. Jadi dia akan anteng pada saat diperiksa selama 20 sampai 40 menit atau 60 menit. Tergantung pemeriksaannya. Tergantung pemeriksaannya. Satu lagi nih dok ya, ini boleh. soalnya seliweran terus nih dok ya. Katanya kalau MRI itu tadi medan magnet ya dok ya, artinya kita nggak boleh ada yang perhiasan gitu. Nah ini kalau misalkan pasiennya pakai behel nih dok, gimana dok? Nah kalau pasiennya pakai behel itu biasanya memang kita akan bilang ke pasien karena behel itu akan menimbulkan artefak. Kalau dia lesinya ada di kepala, terus dia pakai behel, saran kita memang harus lepas behel. Atau kalau enggak ya udah mungkin dengan kemungkinan adanya artefak. Dan ada juga di MRI itu sequence yang dia itu memang khusus buat artefak behel ataupun pen. Ada sequence khusus yang memang untuk menghilangkan behel ataupun pen. Karena pasien-pasien orto kita kan juga rata-rata kayak osteosarkoma, kanker tulang gitu. Dia kita pasang apa atau pasien dengan patah tulang pengen harus MRI, maka ada sequence yang namanya itu untuk menghilangkan artefak ataupun mengurangi artefak itu tadi seperti itu. Oke baik dokter. Ini meskipun berbehel juga masih bisa ya dok ya bisa, artinya. Bisa. Oke dokter, ini pertanyaan selanjutnya. Apakah ada efek negatif dari ronsen, CT scan, USG ataupun MRI dok? Kalau untuk efek negatif untuk pemeriksaan USG, MRI, CT scan kayak gitu rata-rata jarang ya Mbak, karena dosis yang kita gunakan memang dosis untuk sekali pakai dan itu sangat kecil. Kayak memang dosis pemeriksaan seperti itu. Paling sering sih alergi ya Mbak. Alergi ada ya tapi nggak sering-sering banget sih, jarang. Selama saya kemarin sekolah PPDS kayak gitu, itu yang alergi paling cuma 1-2, tapi jarang sekali. Kalau untuk ibu hamil nih dok, katanya nggak boleh ronsen, nggak boleh CT scan karena radiasi itu gimana dok? Jadi kalau pada ibu hamil memang kita sarankan untuk pemeriksaannya USG. USG paling sering kita sarankan. Kalaupun memang dia harus pemeriksaan penunjang lebih lanjut, biasanya kita akan sarankan untuk MRI. Karena MRI tadi tidak ada radiasi. Tidak ada radiasi ya dok? Dia pakai gelombang magnet dan ini kan radio tadi, maka insya Allah aman. Insya Allah aman ya dok ya. Tapi MRI lebih mahal gitu ya dok? Jelas, tapi di cover kok sama BPJS. Oh cover, nah ini baru mau ditanya nih dok, karena ini pertanyaan inti dari inti ya dok ya. Dari semua rangkaian pemeriksaan radiologi ini dok, yang mana saja dok yang di cover oleh BPJS? Semuanya bisa di cover sama BPJS, asal dengan persetujuan dokter penanggung jawab. Itu harus mengikuti prosedur pemeriksaan yang menggunakan BPJS. Iya, benar. Gitu deh, dok. Benar sekali. Dan nanti kalau semamanya dokter DPJP-nya memang menginginkan untuk dilakukan CT scan atau MRI untuk pemeriksaan lebih lanjut, apalagi dengan kontras ya Mbak Rosa. Jadi itu memang itu akan di cover kok dengan BPJS. Alhamdulillah gitu ya dok ya. Oke, terakhir nih dok ya, pesan dari dokter untuk semua pasien TVRI Sumatera Selatan agar tidak takut nih untuk meriksa secara radiologi, silakan dokter. Iya. Halo pemirsa TVRI Sumatera Selatan, intinya jangan takut untuk pemeriksaan radiologi karena kita memang di radiologi itu sudah menggunakan dosis yang sesuai dan pemeriksaan pasien tentu saja tetap harus dengan indikasi yang telah ditentukan oleh dokter penanggung jawab seperti itu ataupun dengan indikasi yang ada. Asal jangan ronsen setiap hari, itu nggak boleh. Nggak boleh ya dok ya. Dan insya Allah semua pemeriksaannya minim negatif ya dok ya, efek aman negatif. insya Allah. Aman insya Allah. Baik,
lebih banyak manfaatnya Mbak Ocha, Betul, Mbak Rosa. dokter. Iya. Akan lebih banyak manfaatnya pemeriksaan radiologi itu sendiri yang kita ngerasa oh sakit tanganku habis jatuh kemarin ternyata ada patah tulang, kan kita nggak tahu walaupun Yang patah tidak tulang. terlihat oleh mata kita bisa terlihat ya dok ya. Iya benar sekali. Baik, terima kasih banyak dokter Dita. Iya, Seru sekali sama-sama. pembicaraan kita hari ini dok. Iya sama-sama Mbak Rosa. Selamat beraktivitas kembali ya dok ya. Iya. Baik, dan seluruh pemirsa TVRI Sumatera Selatan, terima kasih sudah menyaksikan Halo Dokter. Saya Roza Holila pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa kembali. Silakan dokter diminum.